Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno berjudul Kris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Dada Ganjur menjadi berdebar-debar. Karepet telah hilang. Dia tidak ada di dalam rombongan Kanjeng Sultan yang kembali dari berburu di hutan Prawoto. Ganjur telah melihat di dalam rombongan yang memakai pakaian abdi dalam hanya 2 orang. Ganjur pun menjadi bingung. Bagaimana nanti menjelaskan kepada kakaknya, Nyai Ageng Cingkir, kalau Karepet telah hilang ketika mengikuti perburuan Kanjeng Sultan Trenggono di hutan Prawoto. Sekali lagi pandangan Ganjur melihat ke arah para prajurit, dan Ganjur pun terkejut untuk kedua kalinya ketika dilihatnya ada seorang prajurit Wiro Tamtomo yang mempunyai wajah mirip wajah Karepet. Tangan Ganjur meraba dadanya yang menjadi deg-degan. Kepalanya tiba-tiba terasa pusing. Karepet telah hilang, sekarang malah ada prajurit Wiro Tamtomo yang wajahnya mirip dengan Karepet. Pandangan Ganjur masih terus melihat ke arah rombongan berkuda sampai bayangannya hilang dari pandangan. Berapa saat kemudian Tumenggung Gagak Anabrang sudah sampai di pintu gerbang keraton. Dan ia pun memperlambat laju kudanya. Rombongan berkuda pun masuk ke halaman keraton dan berhenti di halaman Sasono Sewoko. Di sana sudah ada Patih Wonosalam yang berdiri beserta beberapa tumenggung, Panji, Ronggo, dan beberapa lurah prajurit bersiap menyambut rombongan Kanjeng Sultan. Sultan Trenggono turun dari punggung kuda kemudian disambut oleh Patih Wonosalam. Lalu bersama tumenggung Gajah Birowo, Patih Wonosalam segera mengantar Sultan Trenggono ke ruang dalam. Di halaman dengan memakai pakaian prajurit Wiro Tamtomo, Karepet dan para prajurit lainnya masih menunggu di Tumenggung untuk menerima perintah selanjutnya. Berapa saat kemudian Tumenggung Gajah Birowo keluar dari ruang dalam dan dengan tangannya Ki Tumenggung memanggil Karepet untuk mendekat. Setelah Karepet berada di dekatnya, maka Tumenggung Gajah Birowo memanggil seorang, Ki Lurah Wiryo Sentiko, kesini sebentar. Seorang yang sudah agak tua berpakaian Lurah Wiro Tamtomo maju mendekati Tumenggung Gajah Birowo. Ki Lurah, ini Karepet prajurit Wiro Tamtomo yang baru. Mulai besok dia berada di bawah perintah Ki Lurah Wiryo, kata Ki Tumenggung. Mulai besok ajari Karepet tentang cara-cara keprajuritan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik itu Tumenggung, jawab Lurah Wiryo Sentiko. Karepet, lurahmu di Wiro Tamtomo adalah Ki Lurah Wiryo ini, kata Ki Tumenggung. Ya Ki Tumenggung, terima kasih, kata Karepet. Setelah Tumenggung Gajah Birowo telah selesai mengatur beberapa persoalan, maka ia pun kemudian berkata kepada semua prajurit, kalian semua sekarang boleh pulang. Karepet, besok pagi kau ketemui aku di dalam keraton, di ruangan Wiro Tamtomo, kata Lurah Wiryo. Baik Ki Lurah, dan saya mohon pamit Ki Lurah, kata Karepet. Setelah berpamitan kepada Lurah Wiryo Sentiko dan Tumenggung Gajah Birowo, maka dengan masih mempergunakan pakaian prajurit Wiro Tamtomo, Karepet pulang ke dalam Suronatan, tempat pamannya bekerja, Paman Ganjur. Matahari hampir tenggelam ketika Karepet melangkahkan kakinya masuki Regol, berjalan di halaman dalam Suronatan. Di rumahnya, Ganjur sedang duduk di atas lincak
badannya lesu, wajahnya menunduk. Merenung, di mana Karebet sekarang? Ia sudah menghitung beberapa kali abdi dalam yang pulang di dalam rombongan Kanjeng Sultan cuma ada 2 orang. Pada sewaktu rombongan Kanjeng Sultan berangkat, Ganjur telah menghitung abdi dalam yang berangkat ikut dalam rombongan Kanjeng Sultan ada 3 orang, termasuk Karebet yang memakai pakaian seorang abdi dalam. Aku harus bertanya kepada Ki Tumenggung Gajah Birowo, kata Ganjur dalam hati. Ganjur masih terbenam dalam angan-angannya, badannya merinding. Bagaimana kalau misalnya Karebet telah mati dimakan binatang di hutan Prawoto? Atau bagaimana kalau sewaktu menyeberang sungai Serang di daerah Tanggulangin, Karebet disambar seekor buaya? Atau jangan-jangan ia sudah jadi korban hantu gentayangan, digondol wewe, dimakan lelepah atau dimangsa demit hutan Prawoto? Tapi alangkah terkejutnya Ganjur ketika ia mengangkat wajahnya. Di hadapannya telah berdiri seorang prajurit Wiro Tamtomo yang berwajah mirip Karebet, menatapnya sambil tersenyum. Paman Ganjur, siapa orang yang memakai pakaian prajurit Wiro Tamtomo itu? Kok Karebet? Tanya Ganjur. Kok betul Karebet? Kok masih hidup? Tanya pamannya Ganjur. Karebet pun menjadi heran mendengar pertanyaan pamannya. Ya paman, aku masih hidup. Ada apa? Tanya Karebet heran. Kok memakai pakaian prajurit Wiro Tamtomo? Tanya Karebet. Ya paman, mengapa? Kata Karebet. Karebet, kata paman Ganjur keras, kau tak usah gagah-gagahan memakai pakaian seorang prajurit Wiro Tamtomo. Meskipun kita hanya punya 1 pakaian sepengadek saja, tidak apa, kau tidak perlu minjam pakaian dari seorang prajurit Wiro Tamtomo hanya untuk kau tunjukkan kepada pamanmu. Kau tidak usah pamer memakai pakaian itu, kata Ganjur yang sedang marah. Ya paman, jawab Karebet. Cepat kau lepas pakaian prajurit itu, lalu ganti dengan pakaian yang biasa kau pakai, kata Ganjur. Ya paman, jawab Karebet. Karebet masuk ke dalam rumah melepas pakaian prajurit Wiro Tamtomo, mengganti dengan pakaiannya sehari-hari, dan masih didengar suara pamannya menggeremang sendiri. Malam harinya cahaya bulan masih cukup terang untuk menerangi halaman dalam Suronatan. Dan di halaman depan di atas 2 buah dingklik, Ganjur duduk berdua dengan kemenakannya Karebet. Sebenarnya paman, aku memang sudah diangkat menjadi seorang prajurit Wiro Tamtomo, kata Karebet. Ah, kau memang suka bercanda Karebet, kata pamannya. Aku tidak bercanda paman, aku memang sudah menjadi seorang prajurit Wiro Tamtomo, kata Karebet. Apakah ada penerimaan untuk menjadi prajurit baru? Tanya Ganjur. Tidak paman, semua itu atas titah Kanjeng Sultan. Karena aku di hutan Prawoto membantu Kanjeng Sultan, kata Karebet. Membantu apa? Tanya Ganjur heran. Bermacam-macam paman, membantu membawakan busur dan perlengkapan berburu, memanggul kijang hasil buruan, memotong daging kijang, memasak, meladeni semua keperluan Kanjeng Sultan, kata Karebet. Begitu mudahnya kau menjadi prajurit? Tanya Ganjur. Ya paman, memang mudah, aku juga tidak tahu paman, mengapa jadi mudah. Limpahan kasih Kanjeng Sultan kepadaku besar sekali, kata Karebet. Keduanya beberapa saat terdiam dan melepas angan-angannya yang mengembara. Sudah malam, tidurlah Karebet, kau pasti lelah, kata Ganjur. Ya paman, sahut Karebet. Keduanya masuk ke dalam rumah, berbaring, dan tak lama keduanya terlelap ke alam mimpi. Waktu terus berjalan, malam gelap segera berlalu. Seberkas cahaya merah muncul di pangwetan. Burung pun berkicau menyambut pagi. Udara pagi yang segar mengiringi langkah Karebet keluar dari dalam Suronatan menuju keraton untuk memulai tugas pertamanya sebagai seorang prajurit Wiro Tamtomo.
Pagi yang cerah secerah hati Karebet yang mendapat perhatian yang besar dari Sultan Trenggono. Di pintu gerbang keraton, Karebet berbicara dengan prajurit penjaga pintu gerbang. Lalu ia pun masuk ke keraton, berjalan menuju halaman di depan Sasana Sewaka, menunggu kedatangan Lurah Wirya Sentiko. Ia pun tidak usah menunggu lama, Lurah Wirya Sentiko terlihat masuk di halaman keraton dan berjalan menuju ruangan Wirotamtomo. Di ruangan, Karebet menghadap Lurah Wirya Sentiko dan mulai diberitahu tentang tugas prajurit Wirotamtomo. "Karebet," kata Lurah Wirya. "Ya, Ki Lurah," jawab Karebet sambil menunduk di hadapan Ki Lurah. "Tugas utama Wirotamtomo adalah menjaga keselamatan Kanjeng Sultan dan keluarganya," kata Ki Lurah Wirya. "Ya, Ki Lurah," jawab Karebet, "termasuk pengamanan terhadap panti pusaka, ruangan untuk pasewakan di Sasana Sewaka, ruangan dalam keraton, ruang tidur Kanjeng Sultan, kasatriyan maupun keputren," kata Ki Lurah. "Ya, Ki Lurah, kalau prajurit yang menjaga di pintu gerbang penjagaannya adalah dari pasukan Wirobrojo sebagai pengamanan lapis kedua. Tapi kalau diperlukan bisa juga dari kesatuan Wirotamtomo," kata Lurah Wirya menjelaskan. "Ya, Ki Lurah, latihan keprajuritan akan diadakan setiap pasaran Pahing. Berapa kelompok mengadakan latihan keprajuritan secara bergantian," kata Lurah Wirya menjelaskan. "Dan mulai besok kau tidur di dalam lor bersama dengan prajurit lainnya yang masih bujangan." "Ya, Ki Lurah." Lurah Wirya Sentiko bangkit dari duduknya dan berkata, "Mari Karebet, kutunjukkan tempat-tempat yang harus dijaga yang menjadi tanggung jawab prajurit Wirotamtomo." Karebet berdiri mengikuti langkah Lurah Wirya Sentiko keluar dari ruangan, berjalan menuju ruang dalam, dan di depan ruang dalam berdiri dua orang prajurit Wirotamtomo sedang berjaga. Pintu depan ini dijaga dua orang prajurit, di pintu belakang juga dijaga oleh dua orang prajurit, kata Ki Lurah. Lurah Wirya mengajak Karebet masuk ke ruang dalam. "Ini kamar Kanjeng Sultan beserta Prameswari, dijaga oleh dua orang prajurit Wirotamtomo." Duanya lalu berjalan ke arah kesatrian. Di seberang pintu masuk kesatrian ada dua orang prajurit Wirotamtomo yang sedang berjaga. "Ini kasatrian atau keputran, penghuninya hanya laki-laki. Mereka putra dan kerabat Sentono Kanjeng Sultan," kata Ki Lurah. Ketika Lurah Wirya Sentiko berada di depan pintu kasatrian, keluarlah seorang pemuda sebaya Karebet dan ternyata Karebet pernah melihatnya. Tiga bersama-sama menghadap Kanjeng Sultan di ruang dalam. Orang itu Arya Penangsang. Memandang Ki Lurah dan Karebet berganti-ganti. "Kau Lurah Wirya?" kata Arya Penangsang. "Ya Raden," kata Lurah Wirya Sentiko. "Dia prajurit Wirotamtomo yang baru?" tanya Arya Penangsang sambil tangannya menunjuk ke arah Karebet. "Ya Raden," jawab Ki Lurah. Lalu kepada prajurit yang baru, Arya Penangsang bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Karebet, Raden," jawab Karebet. Arya Penangsang sekali lagi mandang Ki Lurah Wirya dan Karebet sekilas. Lalu Penangsang berjalan terus tanpa menghiraukan keduanya. Setelah Penangsang hilang dari pandangan, Ki Lurah meneruskan pekerjaannya. Dari kesatrian, Lurah Wirya Sentiko bersama Karebet berjalan menuju panti pusaka. Inilah gedung pusaka, dijaga oleh 4 orang prajurit atau lurah, beserta seorang ronggo atau seorang panji. Di sini tersimpan semua pusaka Kesultanan Demak, kata Ki Lurah. Di gedung pusaka keduanya hanya lewat saja, mereka pun meneruskan langkahnya menuju Kaputren. Ini Kaputren, penghuninya hanya para perempuan, putri atau kerabat Sentono Kanjeng Sultan, kata Ki Lurah. Karebet melihat di seberang pintu Kaputren ada 2 orang prajurit yang sedang berjaga. Prajurit yang bertugas tidak berada di sebelah pintu Kaputren, tetapi di sini, di seberangnya, kata Lurah Wirya.
Tapi yang tidak diketahui oleh Karebet, dari dalam keputren, dari belakang sebuah pintu yang tertutup di kaputren, ada dua pasang mata yang terus memperhatikan Karebet dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pintu di keputren dijaga oleh dua orang prajurit Wirotamtomo, kata Lurah Wiryo. Ya Ki Lurah, jawab Karebet tanpa mengetahui ada dua pasang mata yang terus mengawasinya dari pintu keputren yang tertutup. Tak lama kemudian, Lurah Wiryo Sentiko dan Karebet berjalan meninggalkan keputren menuju ruang Wirotamtomo. Karebet, hari ini kau bertugas di depan ruang dalam bersama dua orang prajurit yang sudah ada. Mulai hari ini kau magang di sana beberapa hari, kata Ki Lurah. Jangan lupa, mulai besok kau tidur di dalam lor bersama prajurit yang lain yang belum punya istri. Nanti akan disiapkan sebuah amben untukmu, kata Ki Lurah. Terima kasih Ki Lurah, saya ke ruang dalam dulu, kata Joko Tingkir Karebet, lalu bangkit menuju penjagaan di ruang dalam. Hari ini dia magang berjaga di ruang dalam, berjaga bersama dua orang prajurit Wirotamtomo lainnya. Hari semakin siang, seorang prajurit berjalan dari depan ruang tidur Kanjeng Sultan menuju prajurit penjaga dan berkata, Karebet, kau ditunggu Kanjeng Sultan di ruang dalam. Karebet terkejut, tidak menyangka dia akan dipanggil Kanjeng Sultan. Baik, aku ke sana sekarang, kata Karebet. Karebet segera berjalan menuju ruang dalam dan di depan ruangan Kanjeng Sultan, Karebet berhenti. Saat kemudian terdengar suara. Masuklah Karebet. Karebet pun masuk ruangan. Setelah menyembah Yapu duduk bersila di depan Kanjeng Sultan. Kau masih magang di Wirotamtomo Karebet? Tanya Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Karebet, kau bisa memijat? Pijat kakiku Karebet supaya hilang lelahku kemarin, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Karebet merasa heran memijat kaki seorang sultan. Tidak setiap orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Karebet pun bergeser maju ke depan. Ini Karebet, kakiku, tolong dipijat, kata Sultan Trenggono. Karebet pun mulai megang dan memijit kaki Kanjeng Sultan. Perlahan-lahan, tidak terlalu keras. Karebet merasa begitu besar perhatian Sultan Trenggono kepadanya. Karebet, tahukah kau kalau kau masih terhitung keponakanku? Nenekmu dan ayahku adalah kakak beradik, tanya Kanjeng Sultan. Kasinggihan dalem, hamba tahu Kanjeng Sultan, Eyang Asmoyowati adalah adik dari Eyang Patah, jawab Karebet. Ya, memang betul. Karebet, di mana kau belajar ulah kanuragan? Tanya Kanjeng Sultan. Di desa Tingkir, hamba belajar ilmu perguruan pengging, Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Siapa yang mengajarimu? Tanya Sultan Trenggono. Siwo Kebu Kanigoro, Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Di mana Ki Kebu Kanigoro sekarang? Tanya Sultan Trenggono. Ampun Kanjeng Sultan, hamba tidak tahu, jawab Karebet. Ya, aku juga tidak tahu di mana Ki Kebu Kanigoro sekarang, kata Sultan Trenggono, membenarkan jawaban Karebet. Tangan Karebet masih tetap memijat kaki Kanjeng Sultan perlahan-lahan. Jadi ilmu kanurganmu itu ilmu dari perguruan pengging, tanya Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Karebet. Selain ilmu dari perguruan pengging, kau berguru kemana lagi? Tanya Sultan Trenggono lagi. Karebet ragu-ragu untuk menjawab, tapi akhirnya dia menjawab. Kasinggihan dalem Kanjeng Sultan, hamba pernah belajar di perguruan Selo, kata Karebet. Perguruan Selo yang dipimpin oleh Ki Ageng Selo, yang mampu menangkap petir, tanya Sultan Trenggono. Kasinggihan dalem Kanjeng Sultan, tetapi hamba belajar dengan putra Ki Ageng Selo, Nis dari Selo, kata Karebet. Nis dari Selo mempunyai kecepatan gerak yang luar biasa. Dia bisa bergerak cepat gerak ayahnya, Ki Ageng Selo. Lalu kau belajar kemana lagi? Tanya Sultan Trenggono. Karebet lama tak menjawab sehingga Kanjeng Sultan berkata,
Karebet, kau pernah berguru kepada Ki Buyut Gunung Kelut? Kata Kanjeng Sultan. Karebet terkejut. Pasti Kanjeng Sultan mengetahui karena mendengar suara Aji Senggoro Macan di hutan Prawoto, katanya dalam hati. Ki Buyut Gunung Kelut terkenal karena mempunyai Aji Senggoro Macan yang bisa mempengaruhi keberanian seseorang, kata Sultan Trenggono. Senggoro Macan adalah aji yang luar biasa, sama seperti Aji Gelap Sayuto, yang bisa membuat orang yang mendengar suaranya keberaniannya menyusut, tinggal sebesar menir, kata Kanjeng Sultan. Tapi Sultan Trenggono ternyata punya keinginan untuk menguji kekuatan Karebet. Teringatlah Kanjeng Sultan akan cerita Tumenggung Gajah Birowo. Ketika mencoba kekuatan tangan Karebet yang ternyata bisa mengimbangi kekuatan tangan Ki Tumenggung. Tanpa diketahui Karebet, Kanjeng Sultan perlahan-lahan matek Aji Rogo Jati, suatu aji untuk pertahanan yang bisa membuat tubuh keras seperti kayu jati yang telah tua. Perlahan Aji Rogo Jati disalurkan ke kaki yang sedang dipijit oleh Karebet. Karebet, pijatanmu kurang kuat, kau seorang laki-laki. Kekuatan tanganmu hanya seperti kekuatan seorang perawan kencur. Kau harus bisa mijat lebih kuat lagi, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Karebet, sambil lebih memperkuat pijatannya. Karebet, pijatanmu lemah seperti nenek-nenek yang sudah pikun. Pijat yang lebih kuat lagi, cepat, kata Sultan Trenggono agak keras. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Karebet, dan Karebet adalah seorang anak muda yang cerdas. Dia sudah bisa menduga maksud Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan hanya ingin tahu seberapa kuat jari tanganku, kata Karebet dalam hati. Perlahan-lahan Karebet matek Aji Tapak Angin. Dikit demi sedikit kekuatan Aji Tapak Angin tersalur ke tangan Karebet yang sedang memijat kaki Kanjeng Sultan. Sultan Trenggono betul-betul terkejut ketika kekuatan tangan Karebet, meskipun hanya sebuah sentuhan, mampu menembus pertahanan Aji Rogo Jati. Yang dapat dilakukan Kanjeng Sultan adalah memperkuat pertahanan Aji Rogo Jati supaya kakinya tidak mengalami cedera. Bukan main, Karebet, ternyata Aji Rogo Jati bisa ditembus oleh anak kemarin sore, kata Sultan Trenggono. Karebet yang kekuatannya tertahan oleh Aji Rogo Jati merasakan kaki Kanjeng Sultan sekeras kayu jati yang telah tua. Maka sedikit demi sedikit ia memperkuat kekuatan Aji Tapak Angin. Sultan Trenggono yang sudah merasakan pijitan tangan Karebet menjadi heran. Kekuatan jari tangannya memang luar biasa. Di umur yang masih muda, Karebet sudah mempunyai kekuatan yang besar. Aji Rogo Jati miliknya yang sudah matang tidak bisa dipatahkan, tetapi bisa disentuh oleh kekuatan Karebet. Telah membuat dirinya kagum pada Karebet. Karebet yang masih berusia muda sudah mampu menembus Aji Rogo Jati. Cukup membuatnya heran. Karena itulah maka Sultan Trenggono berkata, cukup Karebet, pijatanmu cukup terasa. Mohon ampun Kanjeng Sultan, kata Karebet yang merasa Kanjeng Sultan Trenggono sangat memperhatikan dirinya. Ya, kau sekarang boleh kembali bertugas lagi, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Karebet, dan setelah menyembah, Karebet pun bergeser ke pintu. Sultan Trenggono memandang Karebet yang melangkah keluar ruangan sampai hilang di balik pintu. Karebet yang merupakan cucu buyut Sang Prabu Brawijaya Pamungkas meninggalkan ruangan menuju pintu masuk ruang dalam, tempat dia berjaga semula. Karebet pun kembali ke tempat tugasnya, dan ketika ditanya dia pun bercerita seadanya. Jadi kau disuruh memijit Kanjeng Sultan, tanya tamannya heran. Ya, apakah ada yang aneh, tanya Karebet. Selama ini belum pernah ada yang dipanggil Sultan untuk memijit, kata temannya. Karebet pun menjawab seadanya. Ya, mungkin Kanjeng Sultan lelah. Matahari bergeser terus ke barat. Ketika langit berganti menjadi gelap, Karebet pun pulang ke tempat Paman Ganjur.
dan bercerita tentang perintah tinggal di rumah khusus untuk prajurit di dalam lor. "Jadi besok malam kau sudah tidak tidur di sini lagi?" tanya Ganjur. "Ya Paman, aku akan tidur di dalam lor bersama para prajurit yang lain," kata Karebet. "Jaga dirimu baik-baik Karebet, laksanakan semua tugas keprajuritan yang diberikan kepadamu," kata pamannya Ganjur. Malam itu Karebet dapat tidur nyenyak. Di kegelapan malam ribuan bintang angkasa tanpa kenal lelah terus bergerak ke arah barat. Mulailah hari demi hari Karebet menjalani hidupnya sebagai prajurit Wirotamtomo. Karebet pun telah beberapa kali dipanggil untuk memijat, betul-betul memijat Kanjeng Sultan. Bukan karena Kanjeng Sultan ingin mencoba untuk mengetahui kekuatannya. Ternyata beberapa hari saja setelah Karebet menjadi prajurit Wirotamtomo, telah menjadi perbincangan laki-laki dan perempuan sekota Rajan Demak. Banyak laki-laki yang mendengar dari para prajurit yang ikut berburu ke hutan Prawoto, yang bercerita tentang keberanian dan keperkasaan Karebet menaklukkan seekor macan gimbong. Sedangkan yang perempuan banyak yang jatuh hati ketika melihat ketampanan Karebet. Apalagi ketika Karebet mengenakan pakaian prajurit Wirotamtomo. Di suatu pagi yang cerah, Karebet telah selesai melakukan magang beberapa hari dan pada hari itu dia mendapat tugas berjaga di depan ruang dalam. Sudah beberapa hari ini tiap pagi ada seseorang perempuan setengah baya, cantik dan menarik. Tiap lewat pasti tersenyum pada para penjaga dan memberikan senyum yang paling manis kepada Karebet. "Itu siapa?" tanya Karebet kepada temannya sesama prajurit Wirotamtomo yang bernama Tumpak. "Mana?" tanya Tumpak. "Itu," kata Karebet sambil menunjuk perempuan itu dengan dagunya. "Yang mana?" "Oh itu Nyai Menggung," jawab Tumpak. Lalu ia melanjutkan, "Nyai Menggung janda cantik yang sudah beberapa tahun ditinggal mati suaminya." Seorang Tumenggung. Karebet hanya mendengarkan saja cerita Tumpak tentang Nyai Menggung. Nama sebenarnya dari Nyai Menggung adalah Nyai Madusari, kata Tumpak, dan ia pun terus bercerita. Dulu sewaktu masih gadis, Nyai Madusari tinggalnya juga di Keputren karena masih sentono dalem. Dan setelah menjadi istri dari seorang Tumenggung, lalu pindah ke rumah Ketumenggungan. "Mengapa Nyai Menggung tiap hari ke Keputren?" tanya Karebet. "Ya, karena Nyai Menggung mengajari putri Kanjeng Sultan yang menginjak dewasa. Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempoko mengajari Ngadi Busono dan Ngadi Saliro," kata Tumpak. Karebet hanya mendengarkan saja semua cerita Tumpak. Pikirannya sedang mengembara mencari satu nama. Sekar Kedaton Kesultanan Demak Gusti Putri Mas Cempoko. Siang harinya ketika matahari sedikit condong ke barat, terlihat pintu Keputren sedikit terbuka. Dan keluarlah wanita setengah baya yang masih cantik, Nyai Madusari. Langkah kaki dari Nyai Madusari perlahan-lahan menuju pintu gerbang. Lambean tangannya enak dipandang seperti belarak sempa. Dan ketika lewat di depan Karebet, Nyai Madusari tersenyum manis pada Karebet. Dan terdengar suara merdu memanggil sebuah nama, "Karebet." Karebet tersenyum dan dilihatnya Nyai Madusari berjalan terus keluar dari pintu gerbang. "Coba, misalnya kalau aku setampan kau Karebet, Nyai Menggung pasti telah menjadi istriku," kata Tumpak sambil tertawa. Karebet pun juga ikut tertawa ketika mendengar kata-kata dari Tumpak. Waktu berjalan terus. Beberapa hari kemudian, tidak jauh dari kota Rajan Demak, di sebuah lapangan yang agak luas di tepi sungai, dua orang pemuda yang berada di punggung kuda terlihat sedang membicarakan sesuatu. "Ki Lurah, kudamu digeser agak ke utara sedikit. Jangan terlalu dekat dengan Gagak Limang," kata seorang pemuda yang duduk di atas punggung kuda hitam yang gagah. "Baik Raden," kata orang yang diajak bicara. Lalu Lurah Pasarpon sambil majukan kudanya, lalu ia pun turun dari punggung kudanya mendekati pemuda yang mengajaknya bicara.
Raden Penangsang sudah mendengar apa yang dibicarakan orang-orang sekota Raja Demak, kata Lurah Pasarpon. Membicarakan tentang apa? Tanya pemuda itu. Arya Penangsang, kemenakan Kanjeng Sultan Trenggono. Tentang keberanian seorang prajurit Wirotamtomo yang baru, kata Ki Lurah. Prajurit Wirotamtomo yang bernama Karebet, kata Arya Penangsang. Ya Raden, kekuatan tangan Karebet mampu memukul kepala seekor macan gembong hingga pingsan, kata Lurah Pasarpon. Arya Penangsang menganggukkan kepalanya. Ya, Karebet mampu memukul kepala seekor macan gembong hingga pingsan. Tangannya pasti kuat sekali. Ya, orang sekota Raja Demak mengaguminya, kata Lurah Pasarpon. Ya, aku juga mendengar soal itu dari para prajurit Wirotamtomo. Biar saja, malah bagus itu. Seorang prajurit Wirotamtomo mempunyai ilmu yang tinggi, jawab Arya Penangsang. Dulu Raden pernah membuat pengira-mira memukul batu padas besar gudel hingga pecah berserakan, kata Lurah Pasarpon. Arya Penangsang tidak menjawab. Dilihatnya tangan kanannya yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dengan lambaran aji panglebur jagat, sekali saja terkena tanganku, kepala seekor macan gembong pasti pecah, kata Arya Penangsang dalam hati. Raden, apakah Karebet mampu memukul kepala macan gembong hingga pecah berserakan, atau menghancurkan batu padas sebesar gudel? Tanya Ki Lurah Pasarpon. Arya Penangsang tidak menjawab, tapi ada suatu keinginan untuk menakar ilmu kanuragan melawan Karebet. Kelihatannya aku dan Karebet perlu diadu kerasnya tulang, lihatnya kulit. Adu ilmu kanuragan Jaya Kawijayan Guno Kasantikan. Bagaimana pendapatmu, Ki Lurah? Kalau aku tantang Karebet sekarang? Tanya Arya Penangsang. Raden, misalnya Raden suatu saat bisa bertanding ilmu kanuragan melawan Karebet. Kalau Karebet kalah dan mati seperti suruh alap-alap yang telah Raden bunuh, apakah Kanjeng Sultan tidak marah kepada Raden? Kata Lurah Pasarpon. Arya Penangsang mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia pun berkata, ya, Kanjeng Sultan pasti akan murka kalau aku tanpa alasan membunuh seseorang prajurit Wirotamtomo. Kalau Raden Penangsang bertanding melawan Karebet yang cuma seorang prajurit Wirotamtomo, perbandingan kekuatannya tidak seimbang, Raden, kata Lurah Pasarpon. Arya Penangsang menarik napas dalam-dalam untuk menekan hasratnya yang menggelora. Dan saat kemudian Penangsang pun berkata, ya, kalau aku menang tidak menjadi terkenal, kalau aku kalah hanya akan mendapat malu. Arya Penangsang pun telah kehilangan hasrat untuk bertanding melawan Karebet. Tapi sebenarnya Penangsang memang segan dan takut kepada pamannya, Sultan Trenggono. Di samping sebagai seorang sultan yang merupakan penguasa tunggal di Kesultanan Demak, ilmu kanuragan Kanjeng Sultan adalah sangat tinggi, hampir tak terukur, serta menguasai beberapa aji Jaya Kawijayan yang tak akan dapat dilawannya. Biar saja Karebet mampu mengalahkan seekor macan gembong, tidak apa-apa. Itu bukan urusanku. Ayo sekarang kita berlatih berpacu kuda. Ki Lurah, kau pacu kudamu lebih dulu, nanti aku kejar, kata Arya Penangsang. Ki Lurah segera naik ke atas punggung kudanya dan memacu kudanya lari terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian Arya Penangsang di atas punggung Gagak Rimang memacu kudanya secepat adit mengejar kuda di depannya.